Kita iri dengan masyarakat yang ada di Malaysia, yang mana Bang Aisar tadi mengatakan bahwasannya Allahu Akbar, sesedih ini gitu, semenyedihkan ini gitu loh guys ya, negara kita ini ya Allah. Mana keadilannya di sini? Gak ada sebagai keadilan. negara merdeka. Gak ada. Inilah penyebab angka kemiskinan terus naik di Indonesia. Apa itu guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik sekali nih guys ya. Jadi rakyat Malaysia ini susah ya untuk mencari orang susah. Tapi kalau rakyat Indonesia ini di mana-mana ada orang susah. Kok bisa begini ini? Jadi jom kita simak videonya guys. Let's go. Juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Oh. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oke. Jujur. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Nah, ni saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Apa Kerana Iya. apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. rakyatnya ramai. Yes, rakyatnya Iya. kan hampir 300 juta kan, hampir. Iya, hampir 300 juta. 270 kan kurang lebih. Jadi ramai orang susah. Saya rasa dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak bro? Iya Oh, sih. iya. Tak ada. Faham. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, Oke. tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh Iya. baru Ya, ada. Kalau paham. Indonesia ni everywhere lah. Malaysia melakukan gebrakan besar-besaran dengan menurunkan harga BBM bagi seluruh warga negaranya dengan RON 95. Bayangkan, mereka juga bagi-bagi duit kepada warga senilai Rp385.000 untuk yang berusia di atas 18 tahun. Ini merupakan respons pemerintah karena masyarakat mereka tuh menjerit soal pajak dan kesulitan hidup. Jadi buat kamu yang belum tahu nih teman-teman, masyarakat Malaysia itu memprotes pemerintah mereka di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar. Masyarakat mempertanyakan soal pajak yang dibebankan kepada mereka serta kenaikan biaya hidup. Akhirnya masyarakat menyuarakan keluhan melalui anggota Dewan Perwakilan mereka. Di situ Malaysia memutuskan untuk memberikan subsidi besar-besaran kepada rakyat yang mengalami kesulitan. Mulai dari Nah ini kalau Dewan Perwakilannya mendukung masyarakat oke lah. Nah ini enggak, aduh gimana ya guys ya. Maksudnya gini loh, kita punya kuasa gitu kan, dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat bisa istilahnya merubah dengan beberapa sistem gitu loh guys ya. subsidi BBM RON 95, subsidi besar-besaran kepada rakyat yang mengalami kesulitan. Mulai dari subsidi BBM RON 95. Subsidi BBM ini memang bersifat sementara namun ditujukan untuk meringankan beban masyarakat, Iya. termasuk pemberian uang senilai Rp385.000 kepada orang-orang yang berusia di atas 18 tahun. Bahkan program ini menghabiskan anggaran pemerintah Malaysia yang setara dengan Rp7,7 triliun. Jadi bisa dikatakan ketika rakyat Malaysia menjerit, pemerintahnya langsung merespons. Meski tidak sempurna, setidaknya ada tindakan nyata guys. Betul. Inilah penyebab angka kemiskinan terus naik di Indonesia. Apa itu guys? Jadi angka kemiskinan di Indonesia itu terus naik katanya ya. Ya Allah. Nah sekarang kita lihat aja, kita ngomong beras deh. Ini beras, oke. 2019 harganya 12.000, sekarang harganya 16 sampai 18.000, itu kenaikannya 33%. Kalau lu lihat semua ini, nggak ada nih yang kenaikannya di bawah 20%. Ini minimum kenaikannya Iya udah 30%. sih. Gila. Tetapi kalau kita perhatikan dari upah minimum daripada pegawai itu nggak bisa ada kenaikan 20-30%. Nah dari sini saja ini udah gap. Artinya ini adalah biaya kehidupan yang normal, yang wajar. Benar. Ini tidak diikuti dengan kenaikan income. Ya kan? Jadi ini orang nih ceritanya, ini si Budi nih ceritanya nih ya. Si Budi ini kerja 1 hari 18 jam. Tapi semua income-nya habis untuk biaya hidup. Benar. Begitu ada 1 kali sakit masuk rumah sakit, selesai nih Budi. Pasti akan mencari bantuan lain, Betul. nipu temennya atau pinjol. Apakah pemerintah melihat ini? Mungkin tidak. Semoga bisa sadar ini dimensi pertama bahwa masyarakat Indonesia itu diambang kematian. Sadar tidak sadar. Sahabat CM Fakta, jika melihat keadaan semasa, ramai rakyat Indonesia masih merasakan cabaran ekonomi yang cukup besar.
Walaupun pembangunan terus berjalan dan pelbagai sektor berkembang, manfaatnya belum dirasai secara sama rata oleh seluruh masyarakat. Antara faktor yang sering dikaitkan dengan masalah kemiskinan di Indonesia ialah kos hidup yang semakin meningkat. Harga makanan, pengangkutan, pendidikan dan keperluan harian lain terus naik, sedangkan pendapatan sebahagian rakyat tidak meningkat pada kadar yang sama. Iya, benar Selain banget. itu, pertumbuhan peluang pekerjaan formal yang menawarkan gaji lebih stabil masih belum cukup pantas untuk menampung jumlah tenaga kerja yang besar. Betul. Akibatnya, ramai yang masih bergantung kepada sektor tidak formal dengan pendapatan yang tidak menentu. Betul banget. Faktor seterusnya ialah jurang pembangunan antara wilayah. Ada kawasan yang berkembang pesat dengan pelaburan dan infrastruktur moden, Ya. namun masih terdapat daerah yang ketinggalan dari segi ekonomi, pendidikan dan peluang pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan tahap kesejahteraan rakyat berbeza-beza mengikut kawasan. Sementara itu di Malaysia, secara umumnya tahap kemiskinan lebih rendah berbanding Indonesia. Antara sebab utama ialah pendapatan per kapita yang lebih tinggi yang memberi kuasa beli lebih baik kepada rakyat. Selain itu, jumlah penduduk Malaysia yang lebih kecil menjadikan pengagihan bantuan, pembangunan infrastruktur dan penyediaan peluang pekerjaan lebih mudah diurus. Betul. Tambahan lagi, kadar pengangguran secara relatifnya lebih rendah membolehkan lebih ramai rakyat memperolehi sumber pendapatan yang stabil. Namun begitu, Malaysia juga tidak terlepas daripada cabaran seperti kenaikan kos sara hidup dan jurang pendapatan yang masih perlu ditangani. Indonesia, negara kedua penduduk miskin terbanyak di dunia. Ini menarik nih. Kalau kita lihat di sini. Udah nomor 2 guys, please lah guys ya. Please, habis Zimbabwe loh. Ini juara satunya Zimbabwe. Top global penduduk miskin terbanyak di dunia dia. Kita Allah. juara 2. Ini sumbernya dari Warta Ekonomi dan mereka dapat datanya dari World Bank. Semua bisa kamu cek di sini. Nah, ini Masa presiden nggak tahu ini guys? Please lah guys, saya hantar ke presiden guys. Masa presiden nggak tahu kita tuh kedua guys? Oh my god. netizen langsung komen, Zimbabwe tunggu ya, jangan senang dulu. Kita Indonesia bakal juara 1. Soal menang kita kalah, tapi kalau soal kalah kita menang. Tidaknya kita mendunia. Gas rebut posisi 1. Netizen kalau ngelawak emang ngeri-ngeri sedap ya. Angka kemiskinan memang tinggi, tapi kalau bisa sih jangan nambah terus. Lebih keren Iyalah. lagi kalau kita bisa ngurangin angka kemiskinan dengan cara buka bisnis ataupun buka lapangan pekerjaan. Perhatian Presiden Prabowo ternyata bukan cuma soal ekonomi atau pembangunan, tetapi juga tentang anak-anak miskin yang nyaris kehilangan masa depan. Wamensos Agus Jabo bercerita saat berkeliling ke berbagai daerah, ia menemukan banyak keluarga yang sudah putus asa menyekolahkan anaknya. Salah satunya nih, seorang ibu di Temanggung yang memiliki anak kembar lulusan SMP. Bukan karena mereka tidak ingin sekolah, tapi karena tidak punya biaya. Harapan itu ternyata Ya itu sebenarnya yang harus ditekankan. Kenapa MBG sama Kopdes gitu loh ya? Kenapa nggak sekolah dan pendidikan gitu diutamakan? Tahu sendiri lah Pak, gimana sih Bapak ini ya kan? Doi. Masa Pak Presiden nggak tahu kan? nyaris hilang sampai kemudian hadir program sekolah rakyat. Harapan yang sempat padam perlahan menyala kembali. Ada juga anak yang mengaku hanya bisa makan jika diberi tetangga. Bahkan ada 9 siswa yang menolak pulang saat liburan karena takut menjadi beban keluarganya. Dan ada juga nih Fikri namanya, seorang anak pemulung di Sumedang yang kini bisa kembali bersekolah. Menurut Agus Jabo, Nah udah bagus ini guys, bagus, mantap guys. Saya apresiasi gitu ketika ada istilahnya kemajuan soal pendidikan gitu loh guys. Mantap ini guys. ini alasan Presiden Prabowo membangun sekolah rakyat, Nah, bukan sekedar mendirikan gedung bagus. sekolah, tetapi menghadirkan harapan bagi jutaan anak Indonesia yang selama ini terhalang kemiskinan untuk Betul. meraih masa depan yang lebih baik. Gimana? Setuju nggak? Presiden Setuju. undang orang makan apa? Buka bersama, berlimpah makanan itu. Sudah Pada saat dibuang-buang. yang bersamaan di sebuah desa di Cianjur ada orang mati hanya oleh karena dianggap mencuri 2 labu siam. Allahu Akbar. Sesedih ini gitu, semenyedihkan ini gitu loh guys ya negara kita ini ya Allah. Mana keadilannya di sini? Gak ada sebagai negara keadilan. merdeka. Gak ada. Kita sudah 80 tahun dan kita berbangga sebagai bangsa merdeka. Tapi pada saat yang bersamaan ada tetangga kita yang makan saja tidak bisa. Astagfirullah. Dituduh mencuri labu siam, kemudian dipukuli, kemudian 3 hari kemudian dia mati.
Di mana makna keadilan? Di mana makna kemerdekaan yang diperjuangkan selama ini? Nggak ada, Pak. Kaget. Jumlah orang miskin di Indonesia meledak. Aduh. Jadi 190. Kenapa kok bukan yang lain, Bang? Jangan anggota miskin, anggota parlemen. Bududah lagi bukan nih guys ya. Istilahnya kabarnya tuh yang bagus dikit gitu. Angka kemiskinan di Indonesia menurun, ya kan? Sama kayak Pak Prabowo bilang. 4 juta menurut Bank Dunia. Jumlah orang miskin RI meledak jadi 100. Gila, separuhnya guys. Bukan separuhnya nih guys ya. 60%, 70% ini guys. Bank Dunia. Ya gimana guys ya. Pendapatannya begini-begini saja gitu kan. Pajak semakin naik, harga semakin naik. Sudahlah gimana ini ya guys ya. Gak bisa berpikir-pikir saya guys ya. Ya Allah. Jadi orang Indonesia yang miskin banyak banget. Karena menurut versi Bank Dunia, pengeluaran di bawah 115.000 per hari atau di bawah 3.450.000 per bulan tergolong miskin. Nah, sedangkan gaji kita, aduh. Jadi saya tergolong miskin karena saya juga. Pengeluaran saya per hari nggak sampai 100.000. Saya miskin. Kita masuk semua lah guys. Miskin. Terus pengeluaran saya dalam sebulan tidak sampai 3 juta. Allah. Apakah kalian memiliki nasib yang sama dengan saya? Bang. Pengeluaran sehari di bawah 115.000 dan pengeluaran sebulan di bawah 3,5 juta. Aku miskin, Pak Prabowo, aku miskin, Pak Prabowo, tolong kasih aku kerjaan, Pak Prabowo. Iyalah kerjaan, Pak. Terus gimana BPS? Pasti BPS besok membantah tuh. Iya. Membantah bla 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 bla. Tapi memang iya, ya. Iya. Sekarang loh, ya. Kalau 100.000 pengeluarannya satu keluarga sehari nggak cukup beli bensin anak sekolah, beli bensin orang tuanya, buat belanja, beli beras, beli makan, sanggup sekolah anak semuanya loh. Dalam satu keluarga secara real, ya pengeluaran sehari itu lebih loh 100.000. Ya kan, belum biaya yang lain-lain. Betul. Biaya sekolah. Ya kan, biaya sekolah, biaya makan anak, semua tuh kalau ditotal guys banyak kali. Tapi alhamdulillah gitu ya guys, Allah kasih kepada kita kenikmatan, keberkahan itu gitu loh. Tapi ya masa mau gini-gini terus gitu. Kita nggak mau ini gitu, nggak mau istilahnya hidup. Ya kata Pak Prabowo tadi bahwasannya rakyat Indonesia itu nggak bermimpi jadi kaya. Iya, cuma Bapak doang yang kaya. Udah aku dan kamu, kita miskin. Iya. Kita miskin. Kita miskin. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, Indonesia makin susah ini ya guys ya. Tapi kata Pak Prabowo enggak gitu loh ya. Tapi masyarakatnya semakin hari semakin banyak aja di media sosial ya kan. Angka-angka kemiskinan itu bertambah. Banyak pedagang-pedagang kaki lima, banyak pedagang-pedagang yang jalan kaki ya kan, yang ibu-ibu, nenek-nenek dan lain sebagainya gitu. Ini tidak dilihat gitu sama pemerintah. Bahkan yang diceritakan oleh bapaknya tadi ya kan, mencuri 2 labu siam itu karena kelaparan, digebukin 3 hari mati. Sedangkan ya di pejabat sana berpesta pora dengan banyak makanan rapat-rapat dan lain sebagainya, makanan kebuang dan lain sebagainya. Gimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Kemana gitu loh ya. Emang bener lah guys ya. Susah gitu ketika istilahnya para pejabat tidak memikirkan rakyatnya. Korupsi di mana-mana ya kan. Oke lah korupsi, tapi pikirkan juga kemaslahatan rakyatnya itu. Jangan hanya memikirkan kemaslahatan dirinya dan keluarganya gitu.
Tapi ya yakin lah guys ya, betul ada yang mengatakan bahwasannya kita itu nanti masuk surga dengan jalur apa? Jalur pemerintah ya. Karena pemerintahannya dolim kepada rakyatnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi nggak apa-apa lah guys ya. Yang penting kita bersuara, yang penting kita terus menyuarakan bahwasannya apa yang dilakukan ataupun apa yang terjadi sekarang itu ada benarnya, ada tidak benarnya gitu. Jadi kita harus sama-sama istilahnya bersatu gitu loh untuk istilahnya kebaikan dan kemajuan negara Republik kita ini ya guys ya. Allahu Akbar. Oke guys ya, itu dulu mungkin videonya. Coba komen gimana menurut teman-teman. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan angka kemiskinan itu berkurang ya guys ya. Dan juga istilahnya gini ya guys ya, masyarakat lebih diperhatikan lagi. Kita iri dengan masyarakat yang ada di Malaysia, yang mana Bang Aisar tadi mengatakan bahwasannya kalau cari bener-bener orang susah di Malaysia itu susah guys, gitu loh. Ya kan, pedagang kaki lima di Malaysia itu susah dapatnya. Sedangkan di Indonesia kita jalan berapa menit saja udah dapat lagi lah seperti itu ya guys ya. Karena banyak penduduknya dan memang ya upah minimumnya juga kecil gitu loh. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, oh janganlah bang, itu kan upah minimum di kampung-kampung. Ya maksudnya gitu, penyamarataan. Sedangkan di Malaysia itu penyamarataannya sama gitu loh guys ya. Nah gitu maksudnya ya kan. Allah. Jadi ya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan dan pengetahuan serta bisa menambah semangat kita untuk lebih baik lagi gitu guys ya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.